salah satu yang menarik. Woi. Di pesantren ini adalah tanahnya produktif, wakaf produktif, dan salah satu bisnisnya ini adalah ikan. Biaya pembuatannya berapa, Mas? Kalau ini, Mas? Kalau untuk satu gini. Kolam ini kan masuknya kan dia kolam bundar full set. Kita mau setel ikan ini panen di ukuran berapa dulu? Ditentukan di situ dulu. Ketika misalkan misalkan di daerah tertentu spek pasarnya 4 sampai 5 ekor per kilo. Artinya, nah itu kan karena targetnya beda-beda. Iya. Kita main tembaknya di panen nanti akan berapa kintal. Di sini kan gurame cukup lumayan harganya. Di 80.000 sampai 90.000 per kilo. Oh, per kilo. Wow. Per kilo. Nah, ini kolam guramenya, Prof. Nih, sini kita lihat ikan gurame. Wah, gurame sukaan saya nih. Iya. Oh iya kah? Oh iya, saya favorit suka gurame. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Trubus Iman, ya, di desanya apa? Desa Tapis, di Desa Padang Pangrapat. Pangrapat, ya. Padang Pangrapat. Di dalam pesantren, salah satu yang menarik, woi. Di pesantren ini adalah tanahnya produktif, wakaf produktif, dan salah satu bisnisnya ini adalah ikan. Dan saya bersama Ustadz Daniar, di sebelah kanan sebelah kanan saya ini adalah Mas Tommy. Mas Daniar, mungkin sedikit diceritakan, Mas, ini apa yang ada di sekitar sini, Mas? Biasanya kalau nggak ada pakar, saya menceritakan sendiri, berarti. Iya, iya. Nanti teknisnya ke Mas Tommy, yang besarannya dulu aja. Ini ada bisnis apa aja dan sebagainya gitu. Ini di lokasi ini kita sebutnya Minapoli, Bro. Minapoli, ya. Jadi ada beberapa kegiatan perikanan, khusus air tawar. Ini kita kembangkan, ada kolam patin, ada kolam gurame, ada nila. Patin, gurame, nila. Ada lele. 4 ya? Ya, ada 4. Oke. Dan kita total udah berapa kolam ini? Ada 33. 33 ya, kita ya? dulu mulainya dari 10 kolam. Terus kita tambah. Nah, penambahan ini tentunya harapannya juga sebagai langkah untuk pengembangan pasar. Jadi kita lihat respon pasar dulu di Kabupaten Pasir ini, karena targetnya raja di pasar regional dulu. Tapi untuk memetakan pasar, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, sederhana, mulai dari produksi. Nanti kita kembangkan di mana dominasi pasar itu dari jenis ikan yang bisa dikembangkan secara maksimal di Kabupaten Pasir. Oke. Sekarang saya mau ke Mas Tommy nih, Mas Tommy. Iya, gimana, Prof? Iya. Tadi disebutkan ada 4 jenis ya? Iya, Prof. Nah, yang depan ini apa, Mas? Ini kebetulan kita sedang berada di depan kolam pembesaran patin. Patin ya? Ya, ini patin, Prof. Jadi patin TSA. Patin TSA. Nah, ini ini ketika ditaburi seperti ini. Tadi kan nggak kelihatan pakan. Nah, sekarang sudah kelihatan ini ikannya, Prof. Tadi kan pada masih di dalam nih. Iya. Begitu dikasih pakan keluar dia semua ini. Ya. Oke. Ini diameternya berapa, Mas, kolam ini, Mas? Kalau untuk saat ini kita berada di kolam yang ukurannya D5, Prof. Diameter 5 meter. Diameternya 5 meter ini 5 ya? meter. Panjang ini 5 meter ya? Iya. Terus kemudian bisa diisi berapa bibit ini? Kalau untuk idealnya patin, kan setiap ikan itu kan pasti tebarnya beda-beda standarnya. Oke. Nah, karena kita di sini ini mainnya air hijau, atau kalau orang nyebut itu green water system, GWS. Nah, kita main tebar padat middle, menengah. Jadi nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu kecil. Nah, satu kolam untuk D5 ini, kalau waktu masih kecil itu muat sampai 5.000. Tapi waktu kecil, nanti setelah remaja, begitu remaja awal umur berapa bulan itu?
Kalau dari bibit kecil sampai remaja itu 4 bulan. 4 bulan ya. Nanti setelah 4 bulan Udah mulai besar-besar udah gitu agak ya. besar gitu, dilakukan penjarangan. Penjarangan itu apa, Penjarangan Mas? itu pengurangan populasi. Oke. Jadi yang awalnya 5.000, nanti satu kolam di-split. Jadi 3 sampai 4 kolam. Oke. Nanti tergantung, karena kan setiap daerah itu punya aspek pasar ikan patin masing-masing beda ya, Prof. Iya, iya. Kayak iya, misalkan nih, karena saya orang Jogja, iya. di tempat saya itu rata-rata pasar untuk patin itu 7 on sampai 1 kilo. 7 on 1 Gitu. kilo di Jogja. Di Jogja. Hmm. Sama kayak di Jabodetabek itu di Jawa Barat itu juga 1 kilo ke atas. Jadi tergantung kita mau setel ikan ini panen di ukuran berapa dulu. Oke. Ditentukan di situ dulu. Ketika misalkan misalkan di daerah tertentu spek pasarnya 5 ekor 4 sampai 5 ekor per kilo. Artinya nah itu kan karena targetnya beda-beda. Iya. Kita main tembaknya di panen nanti akan berapa kintal. Oke. Karena kan beda-beda. Kalau kita patokannya populasi itu akan Iya. miss gitu. Ya, ya. Jadi Karena berat kalau ya. kalau Ini beratnya aja misalkan ya. di Jakarta, oh ini 1.000 ekor sampai panen, berarti kan 1 ton. Iya, iya, iya. Iya. Nah, padahal kapasitas maksimal dari kolam ini ketika main di air hijau itu 5 kintal. Nah, ketika kita main speknya targetnya di 1 kilo, berarti paling maksimal di sampai mendekati peaknya puncak panen itu 500 ekor. Oke. Karena ya, ya. daya tampung maksimal biomasa di kolam ini 5 kintal atau Oke. 500 kilo. Nah, Terus gitu. ini Mas, ini yang 5 meter ini kan diameter ya. Itu biaya pembuatannya berapa Mas kalau ini Mas? Kalau untuk Satu gini. kolam ini kan masuknya kan dia kolam bundar full set. Berbahannya terpal orchid terpaulin, terus pakai wire mesh kerangka besi, Kerangka besi. dan dilapisi sama karpet talang. Nah, ini full setnya. Nah, ini tergantung daerah juga, Prof. Kalau Oh, kita dari Jawa, di Jawa itu untuk D5 itu kurang lebih di 2,5 sampai 2,8 juta. Oke. Full set sudah Full set ya. tinggal pasang. Besinya masuk. Sudah dan- termasuk besinya oke. itu. Nah, itu Iya, tapi berbeda daerah pasti indeks kemahalannya juga beda-beda. Iya, iya. Nah, iya. tapi selisihnya nggak akan jauh banget, paling 10%, 15%. Ini air ini berapa liter ini Mas untuk? Kurang lebih untuk D5 itu di angka 3,14 dikali 2,5 dikali Nggak 2,5 sampai penuh ya kurang ini lebih. Ya kurang lebih di angka 12 sampai 14 kubik, Prof. Oke. Karena kalau D4 diameter 4 itu kurang lebih di 10 kubik. Oke. Dengan ketinggian 1 meter. Ya, ya, ya. Kalau dia nggak sampai 1 meter, di bawah itu. Artinya nanti tinggal menghitung kepadatannya per kubik. Oke. Kalau panen tadi itu berapa umurnya, berapa bulan Mas? Kalau patin ini misalnya. Ya, misalkan dari ukur bibit Yang sampai tadi misalnya ya. 7 on sampai sekilo gitu. itu kurang lebih di angka 8 bulan, 10 bulan. 8 bulan Tergantung ya. Dari bibit kecil ya, itu ya. dari bibit kecil. Tergantung pemeliharaan. Kalau bibitnya baru performanya bagus kan namanya bibit kadang fluktuatif ya. Iya, iya, iya. Kalau lagi bagus 8 bulan bisa terkejar. Kalau lebih middle, menengah atau kualitas sedang, tidak jelek tapi tidak sempurna, tidak kualitas super gitu, 10 bulan. Terus ini setiap hari makannya nih ya. Ya, kalau di kita 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya. Oh. Jadi udah kayak sahur dan berbuka ini. Sahur dan berbuka. Luar biasa ya. Ini ikan patin. Ikan Dia ada patin, macam-macam. Kita punya ikan patin, ada yang gurame, Oh. ada yang nila, ada Iya, yang iya, lele. Saya ceritakan dulu untuk menjaga cash flow itu kita lele itu kita budidayakan untuk menjaga cash flow. Ya, Karena pendek ya. karena lele itu. putranya cepat. Oh iya, iya. Jadi kita ada kenapa sih kok piara 4 ikan? Mm-mm. Karena untuk menjaga kelangsungan bisnis, Bro. Mm-mm. Contohnya begini. Lele dan ikan nila itu punya usiapan relatif lebih cepat. Oh, lebih cepat. Kayak lele misalkan dari bibit sampai panen itu di 3 sampai 4 bulan. Ya, cepat. Ini kan tadi 8 tadi kan. Ya, itu untuk menjaga cash flow, Ya, untuk ya. operasional bulanan. Tapi
untuk jaga-jaga nih namanya dunia usaha komoditas. Iya. Kan kita nggak bisa memungkiri kalau suatu Harga. saat ada loss, Iya. ada apa. Nah itu kita seimbangkan dengan gurame. Oh. Di sini kan gurame cukup lumayan harganya, di Iya. 80.000 sampai 90.000 Satu. per kilo. Oh, per kilo. Per Wow. kilo. Kalau satu ekor kita katakanlah kita ngebreed ya, menghasilkan bibit sendiri per 6 bulan aja lah. Heeh. Nggak usah mulu-mulu dengan kapasitas yang kecil, Heeh. indukan dikit aja gitu. 6 bulan sekali 1.000 ekor lah. Heeh. Oke, kita target proyeksikan panen di 1 kilo per ekor. 1 kilo per ekor. Dengan kelangsungan hidup katakanlah 95%. Berarti setidaknya kan 950 kilo. Estimasi Oh, plus 1 ton minus loh ya. Nggak akan sama. Iya, Kan? Plus 6 bulan minusnya 950 kilo. Itu memang dia lebih lama. Tapi dengan gurame ini kan dia makanannya daun, Bro. Berarti tadi Kangkung. iya. Nah, jadi low cost feed-nya. Feed intake-nya low cost. Tadi sekilo 80.000. Iya. Ya. Terus 6 bulan itu 950 kilo atau Iya. 1000 kilo. Anggaplah 1 ton ya. 1 ton, Berarti kan ya. biar enak plus minus 80 juta. Iya, 80 juta. Ya, dengan apa istilahnya profitabilitas kalau gurame itu karena makanannya daun-daunan. Heeh. Cuman seminggu sekali, seminggu 1 sampai Biayanya 2 kali rendah ya? pelet, berarti kan lebih rendah. Dan dia tidak memerlukan teknis pemeliharaan air yang lebih rumit. Nah, 80 juta itu terus kemudian HPP-nya berapa, Mas? Kurang lebih plus minus ya, diangkat 15 sampai 20.000. Wih. Karena 60 makanannya juta, 60 juta makanannya keuntungannya. dia mayoritas daun-daunnya. Oh, oke. Kita ada sampel ikan gurame, nanti kita keliling. Ayo. Tengok. Ayo. Langsung aja. Ya. Ya. Ini apa sebelah kanan ini? Kalau ini pembibitan Masih kecil nila, ya? Prof. Oh, Masih pembibitan kecil-kecil. nila. Iya. Ini pembibitan nila. Masih bibit. Masih baru sebulan gitu kali ya. Iya, sebulan, benar. Ini bibit patin. Itu paten juga. Iya. Ini patin. Paten juga. Ini yang udah Yang sudah gede-gede. dipisah kali ya itu ya. Ini udah Airnya gede-gede. luar biasa airnya. Nyipratnya tuh, lihat. Oh, Ini udah gede-gede nih. Ini ke depan bawa temeng kayak Brimob itu mestinya. Ya, Pak? Itu ya. iya. Iya, pakai payung harusnya nih sambil ngasih makan ikan tuh. Nah, nih. Ayo, Bro, kita nengok gurame. Wow. Sekarang kita lihat gurame. Nah, ini kolam guramenya, Prof. Nih, sini kita lihat ikan gurami. Wah, gurami sukaan saya nih. Iya. Oh iya kah? Oh iya, saya Favorit suka gurame. Iya. Nah, ini Ikan-ikan 3,5 tuh jari. Ini ada 1.100 ekor. Tapi udah mati tapi 2. kecil ya. Iya, masih kecil. Yang udah besar Nggak kelihatan ya bentuknya. ini. Memang kalau dia gurame emang begitu dia karakternya. Oh. Ini ada 1.100 ekor, mati 2. Hmm. Ini kita di sini Bibitnya beli di mana ya, Mas? mijah sendiri, Bro. Oh, bikin sendiri. Bikin sendiri. Oh, pembibitan sendiri. Oke. Kita ada pembibitan gurame sendiri. Makanannya ini tiap 2 hari sekali kita tumpahin kangkung. Oh. Kali ini kan ini kan hasil makanin gurame ini, Bro. Oh iya. Nih, kemarin ada banyak kangkungnya Kangkungnya dimakanin. Kalau udah habis gini nanti sore kita restock lagi. Hmm. Itu hemat di pakan. Makanya seperti saya sampaikan tadi, ketika kita bermain di ikan yang notabene komoditas, Heeh. ada bermain resiko. Iya. Supaya lebih aman, kita nyeimbangkan instrumennya. Mhm. Istilahnya kalau orang keuangan bilang dibagi portofolio keuangannya, itu Betul, biar betul. berbagi resiko. Ada yang kita main resiko tinggi kayak ikan lele Mhm. karena ngejar cash flow-nya, tapi juga kita ada yang main resiko rendah seperti gurame, tapi lebih lama, enggak apa-apa. Iya. Tapi kan jadi dia harus uangnya dicampur. naik, ya gitu. Kurang lebih di situ. Iya. Oke, ini gurami. Gurame. Ada yang dekat sini yang lele. Ada, kita di kolam blok C, Prof. Oh, blok C. Ya. Ini masih ya. Ini blok patin di sini. Oh, blok paten. Ya. Wow. Sama semua ya makanannya ya. Sama, Prof. Oh. Nanti ke depan kita insya Allah ada maggot juga. Maggot Oh. BSF. Ini Ini masih pelet. pelet ini beli atau bikin sendiri? Masih beli. Masih beli ya. Nanti kalau sudah lama kita bikin sendiri formulasi. Hmm.
Ya, Nah, ya, kita di lele. Nah, sekarang kita ke lele nih. Yang ini apa, Mas? Apa? Ini Ini patin, Bro. patin nih. Ya. Oh, oh ini lelenya nih ya. Oh, ini kamu pakai ditutupi, Mas? Apa? Kok ditutupi? Oh, ini. Ini ada sisa jaring, kita di sini, Bro. Oh, jaring tujuannya apa nih, Mas? Biar nggak keluar ya? Iya. Biar nggak lompat. Biar nggak pas hujan. lompat. Nah, Nah, ini lele. ini lele. Oh. Oh, Ini lihat lele. menyenangkan. Breakfast. Breakfast pagi. Nah, ini lele. Ah, Dari yang ini sudah mulai pijahan sendiri, Prof. Ini. apa ya? Ini bibit pijahan sendiri. Oh, bibit. Ya. Tuh ada Bibit yang naik. sendiri. Yang ini. Ya, ini Bibit pijahan sendiri. sendiri, Prof. Masih kecil ini berarti. Iya. Ada yang naik. Bentar. Oh. Oh, Lompat ya. kok bisa keluar ya? Ini ada di ini bango, Prof. Hah? Dicucuin bango itu loh. Oh. Apa cukup keluar dari yang sekecil ini? Dia bango ini di apa? Ini dari kecil atau ini Ya, umur berapa nih? mijahin dari bibit. Kita mijah. Ini pijahan sendiri. Ya, ya, ya. Ini hasil pijahan sendiri dari TSA. Kalau yang biasa buat pecel lele atau penyetan lele gitu, Iya. itu beratnya berapa itu? Itu beratnya kurang lebih di 100 gram sampai 150 gram, Prof. Itu berarti berapa bulan? 3 sampai 4 bulan. Oh, itu ya. Ya. 3-4 bulan itu udah ini ya. Udah cukup Ini ideal. bibit kita. Hasil pijahan mandiri. Ya, 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 ya. Oke, Mas, terakhir, Mas. Ya, gimana, Prof? Kira-kira apa yang perlu disiapin kalau ada mungkin yang akan nonton YouTube ini awal ingin mendirikan seperti ini, baik itu untuk tadi empat-empatnya ya, patin, nila, lele, satunya lagi apa tadi? Nila, Iya, lele, gurami. ya, gurami. Itu apa yang harus diperhatikan supaya tidak salah melangkah. Orang baru lah, orang baru. Yang paling utama dan yang paling penting mentor, Prof. Mentor. Karena Mhm. ada pepatah bilang guru yang paling kejam itu adalah kegagalan. Iya kan? Itu Oke, jadi oke, kalau oke, oke. tanpa mentor Ah, ah, alias mulai dari nol butul, ah, ah. orang bilang jangan nol butul. Besar itu resikonya. Ya? resikonya akan lebih besar mengalami loss-nya. Kenapa? Oke. Karena coba-coba. Nanti Iya. begitu nonton channel A, B, C atau Ah, ah, berkunjung di tempat si A, si B, si C, ah, ah. semuanya bergantian dilakukan. Istilahnya dari si A, metodenya begini dicoba. Iya. Nanti belum selesai, belum katam, dicoba lagi yang lain. Akhirnya yang terjadi malah nanti ikannya tidak berhasil karena Oke. coba-coba. Nah, artinya Pertama kalau mentor. mentornya Iya. nanti di teman-teman punya mentor yang baik, Mm-mm. mau mendampingi, insya Allah potensi kerugian bisa Iya. dikurangi. Itu yang paling Oke. utama. Apalagi yang kedua, Mas? Yang paling kedua, menentukan komoditas sesuai dengan daerah masing-masing. Pasarnya Artinya ya, berarti. pasar. Pasarnya yang kedua. Karena nggak bisa Harus dilihat dipungkiri kan, pasarnya namanya mana. pasar itu dia puncak dari siklus dagang. Memastikan bahwa ini akan terjual baik gitu ya, Mas ya? Ya, karena ya, kan ya, di ya. setiap daerah Mm-mm. ada beberapa jenis ikan yang dia kurang diminati. Ya, ya, ya. Misalnya kayak ikan lele Mm-mm. di Aceh kurang diminati, Prof. Oke. Nah, beda lain halnya kayak di Jogja. Mm-mm. Di Jogja supply chain untuk Iya. ikan lele itu 27 sampai 35 ton per hari. Wow. Itu lumayan. Ya, 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 ya. Nah, artinya potensinya besar. Oke. Seperti di Tanah Grogot ini juga untuk ikan air tawar itu prospektusnya tinggi. Mm-mm. Sekarang itu dua hal yang penting ya. Sekarang secara umum resiko apa yang ada dalam apa namanya usaha bisnis ikan Perikanan. ini? Iya. Potensi kerugian dan resiko paling besar
sudah jelas karena kita miaranya makhluk hidup. Itu adalah kematian massal. Kematian massal ya. Mati massal. Kenapa sih bisa terjadi kematian massal? Biasanya umumnya itu dari human error kita sendiri. Karena namanya kita pelihara ikan itu yang dia hidup di air, berarti manajemen tentang kualitas air harus diperhatikan. Iya. Tuh. Terus juga manajemen pakan. Yang paling penting juga selain itu genetik. Alias bibit, kualitas bibit. Itu Prof. Oke. Terima kasih banyak Mas Tommy, Prof. Mas Daniar untuk teknis-teknis tentang ini. Nanti kapan-kapan kita bicara hal yang lain lagi. Itu saja yang bisa kita diskusikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bahwa apa yang sedang dilakukan di sini, bisnis itu keuntungannya adalah untuk pesantren. Makanya karena ini adalah wakaf produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.